Halo majikan yang kesabarannya setepis tisu gitu, tidak sabar untuk menunggu. Sehat-sehat kalian. Tenang aja udah majikan. Kesabaran kalian akan dibalas oleh cerita hari ini dari teman kita namanya Wanda, yang merupakan ASPRI atau asisten pribadi dari seorang pasangan pengusaha yang bernama Bu Adinda dan Pak Arif. Ini ceritanya cukup jelimet dan sebenarnya tuh horornya berbeda. Tapi ceritanya udah seru banget majikan. Kita aja pas bacanya berasa emosinya. Udah lama kan habis kita nggak baca ini cerita yang ada plot twist kayak gini nih, meledak gitu ya, seperti membuat emosi kita tuh berkecamuk. Langsung aja kali ya. Jadi si Wanda ini tuh udah lama katanya bekerja dengan keluarga pengusaha ini. Udah tahu banget jadinya segala rahasia, mulai dari rahasia perusahaan sampai rahasia rumah tangga istilahnya. Karena sebagai ASPRI ini bisa dibilang Wanda kerja 1 kali 24 jam. Kagak ada jam kerjanya dan harus selalu siap kapanpun aja dibutuhin. Ya sebenarnya kalau dibilang dekat nggak sampai bestie juga ya, walaupun ngintilin 1 kali 24 jam. Karena bosnya tuh si Bu Adinda tipe-tipe apa ya, perempuan yang girl boss banget. Auranya memang mengintimidasi dan apa sih namanya tuh alpha woman, ya Allah susah amat. Dimana Bu Adinda itu tuh anak kedua dari pemilik perusahaan salah satu farmasi yang besar. Dia punya kakak tuh namanya Adia yang megang jabatan gantiin orang tuanya. Jadi Adia sama Adinda. The real old man nih kalau kata si Wanda mah bukan perintis, beda kelas. Tapi nggak apa-apa tahu jadi perintis karena disitulah letak asyiknya. Ya Allah, udah dirujak kita sama netizen ya. Nah, Bu Adinda sendiri itu memegang jabatan penting juga di perusahaan. Yang mana Pak Arif nih suaminya setelah menikahi Bu Adinda ya, dimasukin juga tuh dan mengisi jabatan juga. Namanya perusahaan keluarga mah bebas nepotisme begitu ya. Ya anyway kalau ditata-tata sampai akhir, Wanda ini udah puluhan tahun gitu bekerja jadi ASPRI-nya Bu Adinda sebelum akhirnya menikah dengan Pak Arif ya. Dan selama itu, Wanda udah hafal betul sifat, jadwal, dan hal-hal detail mengenai majikannya tersebut. Macam bangunnya jam berapa, makannya apa, pokoknya dari A sampai Z. Ini kita nggak apa-apa ceritain dulu tentang Bu Adinda ya, abisnya seru gitu dengerin kehidupan orang kaya. Jadi tiap hari si Bu Adinda ini tuh bangun, mau pakai alarm, mau kagak gitu. Maksudnya mau alarmnya nggak nyala nih, pasti akan melek itu jam 5 pagi. Dimana di situ dia akan sholat subuh. Jadi terlepas dari kesereman atau aura galaknya si Bu Adinda ini, yang bikin Wanda salut adalah Bu Adinda ini memang sholatnya katanya nggak pernah putus. Karena keluarganya Bu Adinda itu katanya keturunan Arab Turki cenah. Yang memang agak kencang tuh agama dari keluarganya. Setelah itu nih habis sholat subuh, dia akan meditasi itu selama 30 menit. Selesai meditasi, lanjut jogging 30 menit. Habis jogging, baca koran. Sampai zaman udah digital, tetap dia bacanya koran cenah. Habis itu baru mandi dan siap-siap ke kantor tuh seharian kan. Kalau nggak ada lembur, meeting segala macam. Pokoknya beliau ini akan tidur tepat di jam 10 malam. Nggak pernah di atas itu. Dan hal itu rutinnya terus dilakukan macam kayak robot, gengs. Setiap hari begitu terus monoton. Hebatnya ya Bu Adinda ini memang konsisten banget. Itulah salah satu yang membuat apa image-nya kayak dingin dan kaku, yang paham nggak sih maksudnya kayak jadi kayak manusia robot. Semua orang pokoknya sungkan sama dia. Bahkan Bu Adinda ini tuh lebih disegani ketimbang dari kakaknya Adia tadi tuh, yang padahal kan kakaknya jabatannya lebih tinggi. Karena Bu Adinda ini memang lebih tegas sih dan lebih cemerlang gitu kalau ngasih masukan atau keputusan bagus. Sampai-sampai memang ada banyak omongan tuh kalau orang-orang merasa sebenarnya yang cocok dan layak menduduki jabatan mah Bu Adinda ya, bukan Pak Adia ya. Ya namun kan karena statusnya Bu Adinda ini adik, apalagi perempuan juga, jadi yang naik ya Pak Adia. Hingga umurnya Bu Adinda ini 34 tahun, orang tuanya udah sering protes karena dianggap, lah kamu udah ketuaan gak nikah-nikah. Dan di saat-saat itulah si Bu Adinda ini tuh suka misu-misu ke si Wanda. Yang mana waktu itu Wanda umurnya masih sekitar 25-26 tahunan gitulah, sama belum ada kepikiran nikah juga dia. Pokoknya Wanda tahu lah gimana keselnya si Bu Adinda ini tuh karena sampai dijodoh-jodohin padahal dianya memang belum mau menikah. Habisnya Bu Adinda ini punya pandangan laki-laki itu tuh merepotkan, apalagi rata-rata laki-laki di Indonesia itu kan image-nya apa ya, patriarki. Semua harus wanita yang menyiapkan, wanita harus nurut, bla 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 begitu kan. Yang Wanda mah dengerin baik begitu ya, kagak berani komentar dia juga. Long story short, Wanda juga sebenarnya nggak tahu nih orang tuanya si Bu Adinda itu kenal sama Pak Arif sebenarnya di mana. Yang jelas mereka dijodohkan dengan cara ta'aruf cenah. Ya Wanda denger sih katanya keluarga Bu Adinda itu kan memang punya banyak yayasan sosial ya, namanya orang kaya. Kayak ada panti asuhan, pondok pesantren, yayasan-yayasan ina ini begitu loh. Nah si Pak Arif ini tuh salah satu pengurus dari yayasan orang tuanya si Bu Adinda itu.
gitu. Macam kayak cerita sinetron, gengs. Ya orang-orang awalnya kaget. Maksudnya kita kirain ya Van, katanya si Wanda tuh, Bu Adinda ini tuh akan menikah dengan seorang pengusaha juga, biar nih bisnis keluarganya makin besar, makin menggurita kayak cerita-cerita keluarga pengusaha kan begitu pada umumnya ya. Tapi kok ini tahu-tahu yang dijodohin malah Pak Arif gitu. Kayak ini Pak Arif tuh nobody. Yang jodohin orang tuanya Bu Adinda langsung pula. Berarti kan memang sudah atas persetujuan mereka ya. Yang kalau dilihat-lihat sih memang image Pak Arif ini kayak cowok baik banget gitu, alim, ibadahnya bagus. Ya mungkin bisa menjadi imam hidupnya si Bu Adinda kali ya, biar kagak kerja-kerja terus dulu. Dan ternyata memang Bu Adinda menerima, gengs. Bahkan kata si Wanda yang 1 kali 24 jam ngintilin si Bu Adinda nih, awal-awal Bu Adinda tuh kayak berubah macam kayak ABG, lagi kasmaran. Sampai Wanda heran sendiri kayak, lah ini wanita besi ya, maksudnya keras gitu, alpha woman, bisa ya jadi mesem-mesem begini teleponan sama laki sama si Pak Arif. Jadi terlihat lebih manusiawi, lebih lenja begitunya. Sampai si Wanda yang mikir, oh ternyata se-independen-independennya woman, se-independen-independennya wanita, tetap aja kodratnya adalah wanita. Maksudnya bakal seneng juga kalau ada sosok laki-laki yang memperhatikan segala macem. Dan kayak tadi, sepenglihatan si Wanda nih, Pak Arif itu kan memang ternyata orangnya karismatik, santun, kayak orang baik, agamanya bagus. Ya mungkin hal itu yang membuat si Bu Adinda nih luluh dan tidak memandang status sosialnya dari Pak Arif. Ya jangankan Bu Adinda, yang nyodorin buat Arif itu kan malah orang tuanya Bu Adinda langsung yang punya jabatan, punya perusahaannya ya. Ya udahlah, ujung-ujungnya mereka kawin. Yang setelah menikah nih, sifat Bu Adinda tuh lama-lama kembali ke setelan pabrik lagi. Tapi gengs, pokoknya setelah 2 tahun pernikahan tuh, Bu Adinda ini kembali ke sifat besinya. Ya mungkin udah bosan apa udah tahu sifat masing-masing kali ya. Namanya kalau pacaran kan masih menutup-nutupi gitu ya, masih kayak malu-malu. Yang mana kondisinya di sini Pak Arif juga sudah dimasukkan yang ngisi jabatan di perusahaan keluarga Bu Adinda itu. Namun ya tetap di bawahnya Bu Adinda jabatannya. Sampai masuk tahun keempat, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Safira. Tapi di tahun kelima, Pak Arif ini sakit, guys. Sakit gagal ginjal. Pokoknya sampai sempat lama tuh berobat bolak-balik Singapura, Indonesia, Singapura, Indonesia. Dan waktu itu Wanda ikut terus ya, karena kan nemenin Bu Adinda ya. Bu Adinda nemenin terus suaminya itu. Dan Wanda nih ngeliat dengan mata kepalanya sendiri gimana sifatnya Bu Adinda yang jadi kayak seorang istri sepenuhnya ngerawat suaminya Pak Arif ini. Ya mungkin semenjak punya anak, jiwa keibuan dan keistriannya tuh makin bangkit kali ya. Dengan konteks tadi kan kasarannya setelah 2 tahun pernikahan, sebelumnya si Bu Adinda ini sempat balik ke sifat besinya tadi. Jadi nggak ada tuh waktu pernikahan yang namanya nyuapin lah, boro-boro nyuapin, nyiapin sarapan juga kagak pernah lah. Emang Bu Adinda kagak bisa masak. Nyiapin baju aja gitu juga kagak pernah, nggak pernah dilakukan sama sekali. Tapi pas Arif sakit tuh Van ya, Bu Adinda katanya bener-bener 100% ngerawat. Mulai dari nyiapin bajunya, nyuapin tuh di rumah sakit, nungguin segala macam lah. Yang di titik ini Wanda merasa dia ini ternyata setelah sekian lama nih ya kerja sama Bu Adinda, ternyata nggak begitu tahu sepenuhnya nih sifat aslinya Bu Adinda itu seperti apa. Jadi walaupun ibarat kata 1 kali 24 jam terus-terusan ngintilin, namanya hati manusia nih ternyata siapa yang tahu gitu loh. Yang mana terlihat Bu Adinda ini sekar dan secinta itu sebenarnya sama Pak Arif. Karena yang sebelum-sebelumnya ya jangankan Wan yang tiap hari ngeliat mereka berdua, orang lain aja nih yang sekali-kali gitu ngeliatin, itu pada ngomongin kalau Bu Adinda sama Pak Arif menikah karena memang perjodohan orang tua aja, kagak sama-sama cinta. Pada kagak tahu mereka. Habisnya kalau di kantor ya Pak Arif ini kelihatan kayak bawahannya Bu Dinda aja gitu, kagak kelihatan nih orang macam pasangan suami istri. Hingga akhirnya Bu Adinda ini memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya, guys. Jadi mau transplantasi ginjal karena ternyata hasil ginjalnya dia tuh bagus, bisa didonorkan kepada suami itu. Nah di situ keluarga nih baru pada menentang semua. Keluarganya Bu Adinda maksudnya ya. Kalau sepenangkapannya si Wanda nih sepertinya kenapa menentang tuh keluarganya Bu Adinda? Karena ya keluarganya kan sebenarnya banyak duit. Mereka lebih pengennya kayak bayar orang aja gitu, bayar ginjal orang aja yang bersedia gitu mendonorkan ginjalnya. Jangan dari Bu Adindanya sendiri. Karena kan gimana pun juga pasti ada resikonya, namanya ginjal gitu kan, dioperasi, diambil. Cuman keadaan tersebut tuh memang seperti ujian bagi keluarganya Adinda tuh. Maksudnya sebanyak apapun uang nih, karena memang ada hal-hal yang nggak bisa dibeli. Soalnya untuk nyari pendonor yang mau dan bisa dikatakan sehat itu susah, geng, nggak segampang itu. Sedangkan kalau Bu Adinda ini kan memang sudah jelas ya gaya hidupnya. Makanya tadi kan Wanda jabarin tuh jadwal tiap harinya Bu Adinda, dari bangun tidur sampai tidur lagi begitu, kagak pernah begadang segala macam. Sehat ginjalnya. Emangnya lu begadang minum boba mulu tiap hari, nunggu mati aja udah. Itu
hidup sehat, lu banyak-banyak minum air putih. Singkat cerita, ya udahlah, karena sifatnya Bu Adinda ini kan juga besi ya. Dibilangin sama keluarganya pun tetap memutuskan untuk mau donor, apalagi ini buat suaminya. Dilakukanlah udahlah operasi dan berhasil kok. Nah, di sela-sela recovery-nya itu kan dirawatnya juga lumayan lama tuh di rumah sakit Singapura. Wanda jadi ada waktu nih buat nafas. Maksudnya ya, selama Bu Adinda dirawat untuk recovery, itu kan udah diurus sama pihak rumah sakit, ada orang tuanya juga. Jadi Wanda memang disuruh tuh, udah kamu jalan-jalan aja sana gitu, dikasih uang baik banget. Ya udah Wanda beberapa hari keliling-keliling tuh sendirian. Kita juga sering kalau dinas ke Singapura sendirian jalan-jalannya. Biasa kita ke Mustafa ya nyari parfum-parfum murah. Cuma ya semurah-murahnya di Mustafa menurut Babu sih masih mahal juga. Yang kalau sekarang mah kalau masalah parfum mendingan parfum lokal nggak sih, udah bagus-bagus banget kualitasnya. Apalagi sejak kenal wangi dari Holy Grails ini, wah langsung jatuh cinta. Ini baru launching lagi gengs, parfum dari Holy Grails yang tea extract. Buat kalian pecinta wangi teh-teh harus banget wajib check out ini, terutama yang Ice Jasmine ini nih. Wah, yang Ice Jasmine ini tuh langsung jadi favorit Babu gengs abis. Aduh, wanginya enak banget. Wah gila sih nih. Dry draw-nya tuh kayak ada sepet-sepet original jasmine tea celup gitu loh, bukan yang teh kemasan. Tapi masih manis, wah seger, enak banget nih. Bener-bener the OG tea. Ini enaknya, sumpah enaknya tuh bangetan. Enak banget. Malah ya bisa gue bilang ini tuh wangi yang terenak dari seluruh parfum Holy Grails yang pernah Babu cium. Harganya cuma 80 ribuan aja ini. Belum lagi kalau kalian check out di tanggal kembar atau tanggal gajian, pokoknya pakai voucher yang tanggal-tanggal spesial tuh, karena ini juga ekstrak parfum ya gengs ya, tata tertinggi dari perparfuman gitu, bukan unit toilet atau unit parfum, tapi ekstrak the parfum. Jadi ketahanannya mah kagak usah ditanya, pasti awet kalau ekstrak orang tata tertinggi. Yang biasanya kalau brand-brand lokal tuh kalau ekstrak begini ngeluarin tuh 200 ribuan. Nah ini Holy Grails yang selalu ngerusak harga pasar tuh cuma jual 80 ribu coba. Ada gila-gilanya. Pokoknya kalau kalian dapat murah, saran Babu sih beli varian yang ini ya, es jasmine tea ini harus banget deh. Cuman ada varian lain juga, ini ada yang fresh fruity sama boba milk tea. Kalau yang fresh fruity ini tuh lebih wangi-wangi koktail manis yang kayak tahu sar-sar pargila nggak kak? Sar-sar pargila begitu ya. Wanginya mirip-mirip gitu tuh. Kayak ada cherry-nya juga. Pokoknya koktail manis nih, enak nih, seger. Ini masuknya seger juga. Tapi kalau yang boba milk tea ini tuh lebih ke manis, macam cewek-cewek kue pecinta yang wangi-wangi sweet. Ini nih bisa cobain yang boba ini nih. Tapi Babu nggak mau bohong, yang jasmine itu wah terkacau 2025. Enak banget, ya Allah. Ini paling enak nih, harus cobain banget deh udah. Cobain ini. Percaya sama Babu. Langsung aja ya, cek link yang ada di bawah. Nah, pas Winda lagi jalan-jalan tuh, dia sempat dapat kabar kalau Bu Adinda tiba-tiba katanya koma, gengs. Nah, kaget dong dia lari ke rumah sakit dan bener aja tuh. Bu Adinda pokoknya sempat sampai koma 5 hari. Padahal sebelumnya nggak kenapa-napa loh. Cuma untungnya setelah itu ya siuman lagi sampai akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Namun sebenarnya ceritanya mah panjang banget ya. Intinya semenjak transplantasi ginjal dan sempat koma tuh, kondisinya Bu Adinda ini tuh nggak kayak dulu. Dia gampang banget merasa capek, suka keringet dingin, yang rutinitasnya biasa pagi-pagi jogging tuh udah nggak pernah dilakukan lagi juga. Jadi cuma meditasi aja, nggak boleh capek-capek pokoknya. Yang kadang kalau kelelahan dia sampai suka mimisan, padahal sebelumnya lagi-lagi nggak pernah. Hingga makin hari keadaannya semakin buruk, gengs, dan dirawat sama dokter namanya Dokter Nana. Usia Dokter Nana ini hampir sama dengan Bu Adinda, yang mana katanya Dokter Nana ini itu memang udah semacam kayak dokter rekanan kantor lah, karena kan perusahaan keluarga Bu Adinda memang bergerak di bidang farmasi juga ya. Jadi waktu itu intens nih, Dokter Nana tuh bolak-balik ke rumah ataupun ke kantor buat mantau kondisinya Bu Adinda. Jadi semacam dokter pribadi gitu, dipanggil langsung. Yang mana meskipun keadaannya sakit ya, Bu Adinda itu tetap maksa kerja, gengs. Emang gila-gila kerja orangnya. Namun karena intensitas ini nih, otomatis Bu Nana ya, atau Dokter Nana ya, itu sering ketemu sama Pak Arif juga kalau lagi di rumah ataupun ke kantor. Sedangkan kalau si Wanda ini kan kayak setrikaan ya, maksudnya kadang ngurusin Bu Adinda, kadang Pak Arif ya, pokoknya dua pasangan inilah. Nah, si Wanda nih emang udah risih banget sama si Bu Nana itu. Abis kayak ganjen banget itu orang sama si Pak Arif. Tapi ganjennya beda, gengs. Halus kalau kata si Wanda emang. Masa ya Bu Nana tuh pernah ngomong ke Pak Arif? Yang padahal di situ ada Bu Adinda juga sama orang tuanya Bu Adinda loh. Pak Arif
Aku salut banget sama Bapak. Walaupun sibuk dengan kerjaan, tapi masih setia dampingin istri. Bener-bener suami idaman. Beruntung Pak, Bu, punya mantu seperti Pak Arif ini. Ngomong begitu si Bu Nana ke orang tuanya Bu Adinda. Ya awalnya Wanda dengarnya kayak masih biasa aja sih. Mungkin ya kayak semacam ngejilat, namanya juga di depan petinggi perusahaan. Cuma kayak sebel aja tuh si Wanda sama cara ngomongnya Bu Nana tuh. Karena kalau Wanda nih yang posisinya udah ikut lama sama keluarga itu, mikirnya kan kayak, loh kok malah Pak Arif yang dibangga-banggain seolah si Bu Nana ini nyari simpati ke Pak Arif. Ya kalau tahu ceritanya jelas lah Pak Arif dampingin si Bu Adinda. Selain memang dia suaminya, Bu Adinda ini kan jadi lemah begitu karena donorin ginjalnya ke Pak Arif. Dan hidupnya Pak Arif juga sangat terangkat semenjak nikah dengan Bu Adinda. Ya kali kagak didampingin, namanya itu mah kagak tahu diri. Kayak suara hati yang pengen dikuatkan sama si Wanda itu maksudnya. Kita emosi juga. Terusnya lagi nih pas ke rumah, Pak Arif itu kan memang sholatnya rajin ya, kayak Bu Adinda juga rajin. Tapi karena waktu itu Bu Adinda lagi sakit-sakitan, pas lagi masuk maghrib nih, Bu Adinda posisinya masih tidur karena baru minum obat. Nah harusnya di situ Bu Nana pulang karena udah selesai kan kerjaannya, Bu Adinda juga udah tidur. Pak Arif nih sampai bilang, kalau sudah mau balik silakan, saya mau maghriban dulu. Si Bu Nana bilang, wah saya juga mau sholat dulu Pak, gimana kalau kita berjamaah? Dengar begitu si Wanda langsung kayak modal mata-mata gitu kan, apa nih cewek maksudnya nih? Habisnya mereka beneran akhirnya berjamaah di musola rumah, jadi memang ada ruang khusus buat sholat ya. Nah Wanda sampai nguping, sampai ngintip-ngintip gitu kan, karena merasa aneh sama si Bu Nana ini. Sampai pas selesai sholat, tahu-tahu Bu Nana bilang, Subhanallah, Bapak benar-benar imam idaman. Pelafalan doanya bagus sekali tadi. Cuma sepertinya Pak Arif di situ merasa nggak nyaman dan langsung buru-buru keluar dari musola. Bu Nana pokoknya kayak seolah-olah tuh kagum gitu agar bisa mendapatkan simpati dari Pak Arif. Muji-muji mulu. Besok-besoknya makin jadi itu si Bu Nana tuh. Kalau ke rumah ya selalu dia minta berjamaah. Dan Wanda lagi-lagi nguping gitu kan. Masa pernah habis sholat Bu Nana bilang kayak, aduh tiap kali kesini aku jadi lebih rajin ibadahnya deh. Muji-muji terus dia pokoknya kayak cewek-cewek manja. Si Pak Arif pakai nimpalin lagi. Ya jangan di sini aja dong ibadahnya. Kalau di tempat lain juga tetap harus ibadah. Dijawab lagi tuh sama si dokter gatel. Ya gimana? Habisnya saya nggak ada yang ngimamin. Aku tuh kayaknya butuh imam kayak Pak Arif. Ada lagi nggak sih Pak yang kayak Pak Arif? Yang pekerja keras, sayang istri, rajin. Habisnya laki-laki yang aku kenal semuanya nggak ada yang bisa membuat aku lebih baik. Kayak apa banget gitu. Wanda empet lah makanya. Habisnya Bu Nana ini kok makin lama makin agresif banget. Tapi kalau di depan Bu Adinda nih, Bu Nana macam kayak orang bener gitu. Macam kayak dokter profesional. Nah ini sebenarnya disclaimer aja ya gengs ya. Babu juga takut ngomongnya tanpa maksud ada menjelek-jelekan. Ini Wanda nih bilang nih kalau perawakannya Bu Nana itu sebenarnya cantik gengs pakai jilbab. Makanya kan dibilang kalau dilihat sepintas nih kayak orang bener. Bu Adinda aja yang keluarganya cukup agamis, Bu Adindanya sendiri nggak pakai jilbab loh. Namun kita dengerin dulu sampai akhir ya. Izin dulu nih sebelumnya nih, bukan mau menjelek-jelekan jilbab ataupun gimana gitu. Terkadang memang ada orang-orang yang memakai jilbab ini untuk hanya terlihat baik aja. Semuanya kan balik lagi tergantung hati masing-masing gitu ya. Maaf gini takutnya ke-trigger apa gimana. Izin dulu jadinya ya. Sampai ada satu waktu nih pas Bu Adinda lagi di kantor tuh lembur, Wanda disuruh pulang duluan tuh sama Bu Adinda buat ngurusin Safiera. Ya udah Wanda pulang. Tapi pas sampai rumah dia mergokin Bu Nina nih baru keluar rumah gitu loh, mau pulang juga. Maksudnya ngapain Bu Nina di rumah lah? Bu Adindanya kan di kantor. Wanda sampai nanya ke para ART lain. Ya pada bilang katanya tadi Bu Nina makan doang sih bareng Pak Arif. Tapi Wanda yang emang dari awal nggak suka sama Bu Nina udah mikir jelek aja gitu, ya ngapain makan berdua. Hingga tahu-tahu si Wanda mendengar Bu Adinda meninggal. Coba. Ya waktu itu posisinya Wanda memang lagi cuti, cuma cuti 2 hari aja karena ngurusin adiknya nih mau masuk SMA. By the way si Wanda ini memang yatim dan tulang punggung keluarga, anak paling tua. Dia cuti sebentar buat ngurusin adiknya tuh mau masuk SMA, kan ribet ya, banyak dokumen ini itu. Tahu-tahu kok dapat info Bu Adinda meninggal. Apa nggak shock dia? Seluruh keluarga besar dan seluruh karyawan perusahaan juga shock banget dengan berita tersebut. Ya udah pokoknya akhirnya dikuburkan nih, dan Pak Arif menjadi duda kan tuh ngerawat anaknya Safiera sendirian. Wanda yang tadinya aslinya Bu Adinda selama yang jatuhnya, pokoknya kalau ditoto-toto udah hampir 10 tahunan lebih lah sampai akhirnya Bu Adinda ini tutup usia. Nah tadinya si Wanda nih mau resign aja udah, karena ya Bu Adindanya udah nggak ada, ditambah Wanda ini juga waktu itu ada niatan mau menikah dengan pacarnya. Cuma Bu Adinda ini pernah pesan ke Wanda pas masih lagi sakit kemarin-kemarin tuh, dibilang katanya, Wanda kalau saya kenapa-napa titip Safiera ya, urus dia. Dan ternyata memang dari orang tuanya Bu Adinda sendiri bilang ke Wanda kayak, kamu jangan kemana-mana ya, maksudnya udah tetap kerja sama kita aja, jagain Safiera. Yang jatuhnya kalau jagain Safiera mah jadi kayak semacam babysitter gitu ya, karena memang keluarganya Bu Adinda ini udah percaya sama Wanda.
Wanda, udah ikut lama. Wanda sempat diskusi tuh sama calon suaminya tuh sama pacarnya, dan karena memang pernikahannya tuh masih disiapkan ya, masih sekitar ya masih agak lama lah. Soalnya pacarnya ini masih kerja di kapal dan baru habis kontraknya itu 6 bulan lagi. Habis itu kan baru mau ngurus pernikahan. Jadi ya udah Wanda akhirnya jadi babysitternya si Safiera, yang sebenarnya dia nggak ada basic babysitter. Cuma kan dari si Safiera lahiran yang bantu ngurusin semuanya emang Wanda juga. Ya kalau kata si Wanda sih 11-12 mungkin dia posisinya sama Mbak Lalanya Rafathar. Yang jadinya setelah itu si Wanda ini tinggal di rumah tersebut juga. Maksudnya waktu dia masih jadi asprin nih nggak begitu, gengs. Dia disediain kamar, tapi posisinya masih suka bolak-balik ke rumah gitu. Ntar malam-malam gitu kan baliknya, nanti pagi-pagi udah di rumahnya Bu Adinda lagi. Tapi pas lagi megang Safiera nih ya lebih banyak nginepnya jatuhnya. Udah nih ya pokoknya langsung aja ya, panjang banget ceritanya si Wanda nih, sampai 20 lembar ngirimnya. Kita udah cut-cutin yang terlalu too much information ya Wanda ya. Sampai baru 4 bulan semenjak tadi Bu Adinda meninggal, Pak Arif ini memutuskan untuk menikah lagi, gengs. Dengan siapa? Ya udah nggak usah nanya, lu udah ketebak lah, Bu Nina. Orang tua Bu Adinda kaget nggak setuju, karena hitungannya tergolong cepat banget. Walaupun kalau laki-laki katanya memang tidak ada masa indah ya, maksudnya kalau mau menikah lagi setelah istrinya meninggal memang boleh-boleh aja. Sedangkan kalau wanita itu misalkan suaminya meninggal tuh ada masa indahnya tuh 4 bulan. Cuman kan ya, apakah etis 4 bulan toto lu mau nikah sama dokter yang ngerawat istri lu lagi? Saking marahnya keluarganya Bu Adinda nih, mereka nih bilang kayak kalau kamu tetap mau nikah lagi kamu harus cabut dari perusahaan, karena mereka merasa dihianati gitu loh. Dan di situ Bu Nina juga sempat diinterogasi itu sama orang tuanya Bu Adinda. Bu Nina di situ ngakunya katanya kedekatan mereka tuh baru berjalan sebulan ini. Yang pas Wanda dengar begitu kayak, lah sebulan ini? Dari awal aja dia tahu Bu Nina udah ganjen, bisa-bisaan baru sebulan ini. Bu Nina katanya juga udah bilang ke Pak Arif untuk setidaknya nunggu 1 tahun lagi setelah Bu Adinda meninggal. Saya juga tidak enak dengan almarhumah Bu Dinda, katanya begitu. Tapi di situ Pak Arif malah belain Bu Nina. Dibilang Bu Nina ini bisa menjadi sosok ibu buat Safiera. Lah Safiera dibawa-bawa. Dibilang lagi kalau Nina ini baik, Adinda kan juga sudah tiada. Ya tetap marah lah orang tuanya Bu Adinda. Dan ternyata setelah itu Pak Arif nih memutuskan untuk keluar dari perusahaan, gengs, karena mau tetap menikahi Bu Nina. Ya mungkin Pak Arif berani berbuat demikian karena dia dapat warisan juga sebenarnya dari si Bu Adinda itu. Bu Adinda mah baik banget. Masalahnya setelah menikah dengan Bu Nana ini anjing kalau kata si Wanda. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Wanda kasar banget ngomongnya lu. Abis beneran ditulis begitu sama si Wanda, kita jadi keikutan. Abisnya Bu Nana ini tuh fake banget. Kalau ada Pak Arif, buset, lemah lembut begitu tutur katanya kayak cewek bener. Tapi kalau Pak Arif lagi nggak ada di rumah, lah kelakuannya mah dajal. Dan Bu Nana ini tuh nggak pernah bener-bener peduli dengan Safiera gitu loh, boro-boro ngerawat gitu. Karena Bu Nana ini kan memang kerja juga ya, jadi dokter di rumah sakit. Dia tuh buka praktek gitu loh. Kalaupun pulang duluan tuh, dia nggak mau main sama Safiera. Jadi alasannya Pak Arif di awal katanya mau menikahi Bu Nana ini biar Safiera punya sosok ibu tuh nggak relate dengan realitanya ya. Cuma ya kalau lagi ada Pak Arif langsung pencitraan tuh. Dan semua kelakuannya si Bu Nana ini sebenarnya Wanda tuh laporan ke orang tuanya Bu Adinda. Yang penting pokoknya Wanda ini disuruh ngawasin dan jagain Safiera aja, udah seperti amanat dari Bu Adinda sebelumnya semasa hidup. Ya kata Wanda sih kalau bukan amanat dari Bu Adinda sama permintaan orang tuanya Bu Adinda, Wanda juga udah keluar gitu. Empat banget ngelihat kelakuannya si Bu Nana ini. Berasa nyonya gitu loh di rumah. Ya emang nyonya sih, tapi yang empat aja udah. Mau tahu nih kelakuannya Bu Nana kayak apa? Pernah waktu itu Wanda lagi mandiin Safiera nih. Tau-tau Bu Nana masuk dan nyuruh si Wanda untuk keluar sambil bilang, nanti kalau Pak Arif nanya bilang saya lagi mandiin Safiera ya. Udah sana gitu. Yang ternyata benar, pas Pak Arif pulang gitu nanya ke Wanda, Bu Nina mana gitu kan, lagi mandiin Pak. Yang pas Pak Arif cek, bener tuh dia tersenyum tuh, bahagia gitu ngeliat ternyata si Bu Nina ini merawat Safiera gitu. Cuy, kata si Wanda. Ada lagi nih, misalkan kalau Pak Arif baru pulang tuh, disambut kan sama Bu Nina, terus kalau misalkan maghrib, diajak sholat bareng, ya sebenarnya subhanallah sholat bareng bener. Cuma masalahnya misalkan kalau si Bu Nina lagi di rumah gitu, zuhur, asar, kalau nggak ada Pak Arif nih, ya kagak sholat. Lah kan berarti fake. Orang tuanya Bu Adinda waktu itu sebenarnya mau mengambil si Safiera, cuma memang nggak bisa karena memang dari pengadilan ya hak asuh jatuhnya tetap ke Pak Arif ya sebagai orang tua bapak kandung. Tahu-tahu di sini nih mulai horor nih majikan. Karena pagi-pagi pas Wanda baru bangun tuh mau ke kamarnya si Safiera kan, dia kok ngelihat banyak tanah berceceran di ubin yang ujungnya diikutin sampai ke depan pintu kamarnya Pak Arif. Wanda langsung bangunin RT yang lain, itu tanah apa gitu kan? Pada nggak tahu, ya udah rame-rame ngetok pintu kamarnya Pak Arif dan ternyata pas Pak
Arif buka pintu, kaget juga dia lihat, ini tanah apaan? Pas mau ngecek CCTV gitu, lah rusak CCTV-nya, jadi rekaman dari semalam nggak ada. Namun dilihat-lihat sih nggak ada barang yang hilang ataupun tanda-tanda maling masuk juga ya. Ya udahlah, tanah itu dibersihin lah sama Pak ART. Tapi paginya sekitar jam 8-an ada kabar kalau katanya jenazahnya Bu Adinda yang di kuburan hilang, gengs. Dan pas dicek ke kuburannya, ambles itu kuburannya. Merinding nggak lu? Nanya ke penjaga sana katanya, ya mereka juga nggak tahu. Baru sadar pas paginya itu kok ada kuburan ambles. Sampai pas dicek lah, jenazahnya udah kagak ada, udah hilang. Langsung heboh lah itu. Tapi pihak keluarga memang mewanti-wanti untuk merahasiakan hal ini dari banyak orang, terutama orang-orang di kantor ya, karena takut jadi omongan. Ya soalnya kan semuanya ini masih diselidiki. Kemana nih jenazahnya? Kok bisa hilang? Siapa yang ngambil? Karena nggak mungkin dong jenazahnya bangkit lagi dari kubur. Masalahnya pas Wanda lagi jagain Safiera di rumah, sementara Pak Arif ini lagi keluar tuh sibuk nyari jenazahnya Bu Adinda sama orang tuanya Bu Adinda, lagi ngurusin lah pokoknya. Tahu-tahu si Bu Nana nih ketakutan, teriak-teriak kenceng banget dari dalam kamar. Ya semua pekerja langsung ngecek kan. Ternyata Bu Nana menemukan ada kain kafan yang kotor dengan tanah tuh di lemari pakaiannya. Yang mana sebelumnya itu sebenarnya lemari pakaiannya Bu Adinda ya. Karena kan itu rumahnya Bu Adinda juga semasa hidup. Di situ Bu Nana marah besar. Semua orang langsung dipanggil. Siapa nih yang naruh kain kafan di sini? Tapi semua pekerja ya heran, gak ada yang tahu. Dan gak ada juga yang ngeliat orang masuk ke kamar gitu. Bu Nana langsung bilang, udah cek CCTV sekarang. Udah bentak-bentak pokoknya keluar sifat aslinya, mentang-mentang Pak Arif lagi nggak ada. Cuma masalahnya CCTV itu kan rusak dari semalam. Ya masalah tanda di lantai itu aja belum ketahuan. CCTV di rumah itu tuh pakai yang kayak sistem terintegrasi gitu yang mahal, gengs, padahal. Nah yang benerin tuh memang harus dari tukang CCTV-nya. Udah dipanggil, tapi katanya nggak bisa dadakan, baru bisa besok. Yang jelas di situ Wanda ngeliat bukannya Bu Nana nih antara murka, marah, sama ketakutan. Dan pas Pak Arif pulang ya langsung laporan lah mengenai kejadian tadi. Dan Pak Arif juga sama kagetnya melihat kain kafan itu. Nih kain kafan siapa yang naruh? Apakah ini kain kafannya Adinda? Udah nih, sampai besok paginya, orang-orang di rumah tuh pada kebangun, gengs. Karena jam 5:30 tahu-tahu terdengar lantunan musik meditasi dari speaker yang memang biasa digunakan sama Bu Adinda. Dan bukan hanya itu, waktu Pak Arif keluar kamar nih, ada sepatu larinya Bu Adinda tuh di depan pintu kamar. Yang padahal harusnya itu sepatu ada di lemari sepatu ya. Dan Bu Nina langsung nyuruh ART untuk buang itu sepatunya. Tapi gongnya adalah jam tujuannya nih, tukang koran datang tuh nganterin koran. Nah Pak Arif bilang kalau di rumah ini udah nggak ada yang baca koran, nggak ada yang mesen, Pak. Maksudnya setelah Bu Adinda meninggal kan udah nggak ada yang baca koran, memang sudah di stop. Cuma si tukang korannya bilang kalau dia dapat telepon, katanya diminta buat ngantar koran lagi ke rumah itu. Suaranya perempuan, Pak. Siapa? Pak Arif heran kan? Coba saya lihat nomornya gitu. Dan pas tukang korannya itu nunjukin handphonenya, ternyata yang telepon dia tuh dari nomor handphonenya Bu Adinda, gengs. Yang mana HP-nya itu tuh ada di dalam kamarnya Pak Arif. Pak Arif langsung nanya ke Bu Nina kan, kamu yang telepon? Di situ Bu Nina langsung bilang, ya bukan aku lah. Satu rumah tuh langsung menegang. Jadi telepon yang seharusnya ada di kamar, yang diem aja gitu ya, udah telepon mati, kok bisa-bisanya telepon ke tukang koran? Dan suaranya katanya cewek. Setelahnya masih banyak gengs kejadian-kejadian yang seolah-olah tuh Bu Adinda seperti balik lagi ke rumah itu dan melakukan segala aktivitas seperti biasa semasa hidup. Sampai-sampai akhirnya Bu Nina nih minta pindah kamar gitu. Jadi akhirnya Bu Nina sama Pak Arif tuh pindah ke kamar tamu. Dan tukang CCTV ini datang kan akhirnya kan. Tapi dibilang katanya ada komponen yang rusak. Jadi harus inden dulu gitu komponennya. Karena itu CCTV yang dipakai, CCTV beneran mahal gitu, yang spare part mah khusus. Jadi ya selama CCTV-nya rusak itu nggak ada yang bisa mantau kejadian di rumah itu ada apaan sebenarnya. Akhirnya satpam tuh yang disuruh standby ngecek-ngecek terus tuh masuk ke dalam rumah. Karena setiap pagi hal-hal kayak tadi itu terus berulang kejadian, gengs. Dan satpam mengaku katanya kalau speakernya menyala sendiri. Lagi-lagi sama Bu Nina disuruh buang itu speakernya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Bu Adinda tuh disingkirkan. Mulai stres soalnya si Bu Nina nih. Sampai-sampai dia kayak gatel-gatel gitu, kayak ngerasa alergi, bolak-balik minum obat alergi, sampai cuti nggak praktek, gemeter mulu, dia ketakutan. Paling parahnya, pas Pak Arif lagi nggak di rumah, Bu Nina tidur sendirian kan tuh ya, tapi sampai pagi kok tumben nggak keluar-keluar gitu. Biasanya jam 7 mah udah bangun. Dicek sama salah satu ART gitu, pintunya dikunci, diketok-ketok gitu kan, tapi nggak dibukain. Ya udah lanjut lagi, sampai jam 8 diketok-ketok lagi nggak dibukain, sampai jam 9 nggak dibukain juga. Akhirnya telepon Pak Arif dong karena khawatir Bu Nina kok nggak keluar-keluar nih dari kamar. Ya Pak Arif lagi ada urusan waktu itu, lagi di luar kota. Dia juga nelfon Bu Nina nggak diangkat. Ya akhirnya atas perintah Pak Arif, si satpam nih disuruh congkel pintunya aja udah. Ya akhirnya udah nih bisa dibuka.
Tapi tau nggak, gengs? Kenapa Bu Nina ini nggak keluar-keluar ataupun nggak ngejawab dari tadi? Karena posisinya dia udah dikafanin, diikat, mulutnya disumpel tisu yang penuh dengan tanah. Masih hidup posisinya. Yang habis dilepasin katanya dari tadi dia mau coba-coba teriak, nggak bisa sampai nangis-nangis. Dia pun kaget kok tau-tau pas bangun dirinya udah seperti itu, keadaannya udah dililit kafan, udah dipocongin. Siapa yang melakukannya? Sedangkan saat aku nggak ada orang lain yang masuk kok. Di situ Pak Arif murka sama semua para pekerja dan akhirnya manggil tukang CCTV lainnya tuh buat masang CCTV baru karena merasa hal ini udah terlalu gila. Gak mungkin semuanya ini adalah perbuatan hantu begitu loh. Dan Bu Nina juga udah stres banget di situ. Alerginya makin parah, gengs. Dulu garuk-garuk sampai kulitnya luka-luka. Bu Nina bilang ini pasti ada guna-guna. Ya tapi Pak Arif kayak bilang nggak gitulah. Kamu kan dokter masih percaya hal-hal seperti itu. Berantem deh tuh mereka berdua pada ngotot-ngototan. Kalau Bu Nina tetap ngotot ada guna-guna, sedangkan kalau Pak Arif ya denial, cuma dia sendiri pun nggak punya jawaban atas semua yang terjadi. Karena jenazahnya Bu Adinda pun juga belum ketemu. Terusnya lagi, pas Bu Nina lagi mandi nih, lagi ada Pak Arif juga tuh di rumah. Bu Nina tau-tau teriak. Jadi Bu Nina nih teriak-teriak mulu, banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar. Tapi kali ini tau nggak kenapa dia teriak? Air showernya jadi darah semua. Dan pas orang-orang rumah lihat, iya beneran darah, masih ada itu showernya jadi darah. Ya kan udah nggak wajar banget dong. Akhirnya Bu Nina sama Pak Arif pergi ngungsi ke hotel. Dan waktu itu si Wanda ikut ya, bawa Safiera juga kan soalnya. Bu Nina kondisinya udah beber stres banget. Akhirnya Wanda bilang tuh ke Pak Arif dan ke Bu Nina, kalau saya Pak, Bu punya kenalan orang pinter, siapa tahu bisa bantu. Habis ini kejadiannya memang sudah di luar nalar. Ya Pak Arif tadinya sih sempat nggak mau, cuma Bu Nina ini udah frustasi banget, nyuruh udah panggilin tuh orang pinternya sekarang. Tapi sayangnya pas dihubungin nih orang pinternya tuh kagak mau dipanggil, malah marah-marah. Siapa kamu manggil-manggil saya? Kamu yang punya urusan, kamu yang kesini. Jadi harus pasien yang menemui dia. Ya udah akhirnya mereka kesana. Tapi sebelum kesana, Wanda udah bilang buat ini titipin Safiera dulu aja ke kakek neneknya atau orang tuanya Bu Adinda tuh, karena ya jangan bawa anak kecil lah. Habis sudah dititipin nih Safiera nih, ya udah mereka pergi ke tempat orang pintar itu. Ternyata bapak-bapak namanya tuh Mbah Jambrong dipanggilnya. Awalnya Pak Arif pas ngeliat sosok Mbah Jambrong ini macam kayak dukun banget gitu ya, langsung kagak mau, kayak apaan sih ya, musyrik gitu. Ya soalnya kan Pak Arif image-nya agamanya bagus. Tapi Bu Nina yang udah frustasi banget tetap maksa untuk konsultasi. Di situ Bu Nina langsung diterawang tuh segala macam, dan Mbah Jambrong bilang, ini ada sosok yang menaruh dendam karena sebuah kesalahan fatal yang pernah kalian lakukan. Langsung ngomong begitu sih Mbah Jambrong. Dan Mbah Jambrong ini mendeskripsikan sosok tersebut pas Wanda denger ya, itu tuh ya sosok Bu Adinda banget. Dan di situ memang Pak Arif juga kaget karena mereka ini belum cerita apa-apa loh ke si Mbah Jambrong, kok Toto tahu nih bisa menjelaskan detail dari sosok Bu Adinda kayak mana. Sampai si Mbah Jambrong nih bilang, sebenarnya kalian telah melakukan apa? Nah di situ Pak Arif sama Bu Nina diem aja. Saya tidak bisa bantu kalian kalau kalian tidak jujur menceritakan masalahnya. Karena di sini saya hanya melihat sosok itu tuh punya dendam dan ingin kalian hancur. Jadi saya harus tahu apa yang kalian sembunyikan. Di situ Pak Arif kayak ngelirik si Wanda tuh dan menyuruh Wanda untuk keluar dulu. Ya udah Wanda mah nurut-nurut aja ya, dia keluar. Jadinya abis itu dia nggak tahu nih apa yang dibicarakan di dalam. Sampai tahu-tahu di dalam kayak ada suara ribut-ribut. Dan terlihat si Pak Arif sama Bu Wanda keluar di bawah polisi. Wanda langsung masuk ke dalam gitu kan menemui Mbah Jambrong. Dia nanya, udah, dan Mbah Jambrong ngangguk. Dari situ Wanda langsung nelfon ke orang tuanya Bu Adinda. Punten Pak, sudah ditangkap ya. Apa ini? Babu sampai merinding majikan. Ternyata semua rentetan kejadian yang terjadi ini tuh settingan yang dilakukan sama orang tuanya Bu Adinda dan Mbah Jambrong. Dibantu juga oleh banyak orang termasuk Wanda dan seluruh pekerja di rumah. Ini kita jabarin ya. Jadi ternyata perselingkuhannya Pak Arif sama Bu Nina ini tuh udah berlangsung lama, gengs. Dan Bu Adinda sudah tahu. Dia donorin ginjalnya itu berharap agar Pak Arif nih bisa balik sepenuhnya ke dia. Kayak, gimana sih gue udah ngorbanin semuanya, masa lu kagak balik ya, tau diri dong. Utang budi dong. Maksud hati tuh kayak begitu tuh. Karena Bu Adinda ini ya sebesi-besinya tetap perempuan yang memang telah jatuh cinta sama sosok Pak Arif ini. Apalagi mereka udah punya anak. Pak Arif malah punya affair sama Bu Nina. Awalnya orang tua Bu Adinda nggak tahu tentang hal ini, gengs, karena memang Bu Adinda ini nggak cerita ke siapa-siapa kecuali ke Wanda. Makanya sempat ada omongan, Wanda kalau saya kenapa-napa tolong jaga Safiera. Karena waktu itu Wanda sendiri yang ngeliat Bu Adinda nangis-nangis pas mengetahui suaminya selingkuh, dan suaminya sendiri yang menyuruh selingkuhannya ini masuk ke dalam rumah ngurus dia jadi dokter. Jadi Bu Adinda ini memang nggak nolak, gengs. Sosokan sengaja kayak nggak tahu gimana sih Bu Adinda ini orangnya besi ya. Ego seorang istri sayang kedudukannya tuh mau ngadepin si selingkuhan suaminya ini maksudnya. Yang suaminya kira istrinya itu nggak tahu apa-apa. Jadi memang Bu Adinda ini orangnya apa ya, silent treatment gitu. Kalau marah bukan tipe-tipe yang
meledak-ledak, udah diem aja, berbambang mengintimidasi. Emang susah ya kalau udah silent treatmentnya. Jadinya Pak Arif sama Bu Nina ini awalnya juga nggak tahu perselingkuhan mereka sebenarnya udah kecium sama Bu Adinda. Makanya dari awal Wanda nih empet banget pas ngeliat si Bu Nina nih datang ke rumah ngerawat Bu Adinda. Apa-apaan ini, sampai sempat ngintip nguping segala macam gitu kan, karena ya Wanda laporan tuh diem-diem, jadi informannya Bu Adinda juga senang. Dimana ya waktu adegan sholat maghrib berjamaah awal-awal tuh yang Bu Nina flirting tuh bukan awal dekat. Mereka emang udah punya hubungan, tapi si Bu Nina ini memang mau cosplay merasakan jadi tuan rumah istri sah sholat berjamaah dengan suaminya begitu loh. Makanya di awal mah Pak Arif kayak kikuk gitu kan, sampai pergi duluan karena takut ketahuan orang rumah, banyak pekerja di situ. Tapi Bu Nina memang yang mancing-mancing, emang pelakor gila. Sampai akhirnya tiba-tiba Bu Adinda meninggal. Waktu itu posisinya Wanda bener-bener kaget, dia nggak nyangka. Dia kan lagi nggak di rumah, memang lagi ngurusin adiknya tuh mau masuk SMA. Tahu-tahu si Mbak Jambrong nih, itu nama ala-ala doang, bukan Mbak Jambrong, nama aslinya tuh Pak Farhan. Datang ke rumah orang tuanya Bu Adinda, di mana dia bilang adiknya dia, nih namanya adiknya Pak Farhan, itu juga bernasib sama seperti Bu Adinda. Yang ternyata pokoknya Pak Farhan itu punya adik namanya Stella. Meninggal juga geng setelah dirawat sama Bu Nina. Yang punya usut Bu Nina nih selingkuh sama suaminya Stella dan sampai menikah. Jadi Bu Nina ini udah pernah menikah sebelumnya, tapi cerai karena si suaminya itu tuh KDRT dan bangkrut, punya banyak utang. Lo kok tahu-tahu si Pak Farhan ini tuh dengar Bu Nina kawin lagi dengan laki-laki yang istrinya baru meninggal juga. Terdengar sus kan? Kok bisa kejadian 2 kali? Apakah kebetulan? Dimana waktu kematian Stella ini diduga memang Bu Nina melakukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang apa ya? Malpraktik sampai Stella meninggal. Dan gak menutup kemungkinan Bu Nina ini melakukan hal yang sama kepada Bu Adinda. Namun untuk membuktikannya itu memang cukup sulit gengs, karena waktu di otopsi ini kandungan zat-zat yang dicari itu nggak ketemu. Jadi Bu Nina juga nggak bisa dituntut, nggak bisa diperpanjang kasusnya. Makanya, tapi ini karena curiga ada kejadian yang sama terjadi kedua kali, sus banget. Disusunlah rencana agar membuat ya udah si Bu Nina ini harus mengaku dengan sendirinya, yaitu seolah-olah Bu Adinda ini bangkit lagi dari kubur dan meneror Bu Nina. Ini gokil banget, gengs. Jadi jenazahnya Bu Adinda itu memang sengaja dipindahkan ke pemakaman lain oleh pihak keluarga dan dibangun cerita kalau jenazahnya hilang. Penjaga kuburan di sana juga udah dikasih uang sama orang tuanya Bu Adinda. Nanti kalau ditanya Pak Arif bilangnya gini ya, bilang aja nggak tahu gitu. Udah kong kali kong semua. Terus di rumah nih yang nyiapin musik tiap jam 5 pagi dan segala macam seperti hal kebiasaan Bu Adinda pas masa hidup. Ya semua tuh kelakuan para ART, termasuk dari satpam juga yang menyiapkan. Kenapa? Karena mereka semua ini sebenarnya punya utang budi dengan keluarganya Bu Adinda yang banyak banget membantu. Mereka pun merasa kehilangan Bu Adinda dan ngeliat sendiri nih kelakuannya Bu Nina yang memang minus kalau kagak ada Pak Arif kan sifatnya keluar. Jadi ya udah semua disetting, gengs. Yang nebarin tanah kuburan di lantai, naruh kain kafan di lemari, sampai mocongin Bu Nina nih ya para pekerja di rumah itu. Untuk yang mocongin tuh caranya Bu Nina dikasih obat tidur yang memang diminum kan sama dia, kan lagi minum obat tuh gara-gara alergi. Yang nyiapin semuanya kan ART di sana ya, makanan minuman segala macam. Pas sudah lelap nih, ya udah dilakukan aksinya, dipocongin. Pintu juga dikunci dari luar karena ada satu ART di sana kayak kepala pelayan gitulah yang megang kunci master tuh, semua kunci dia pegang. Jadi seolah-olah tuh pintunya terkunci dari dalam. Dan tiba-tiba Bu Nina pas bangun ya udah dikafanin begitu, dipocongin. Lalu alerginya Bu Nina ini juga dibuat. Dimana di makanannya dia tuh selalu diselipin kandungan kacang sedikit demi sedikit karena si Bu Nina ini alergi kacang. Jadi efeknya ini alerginya memang nggak langsung ya, perlahan-lahan jadi ringan sebenarnya. Cuma karena Bu Nina ini memang jadi paranoid ya, ketakutan mendengar cerita-cerita jenazahnya Bu Adinda itu bangkit lagi, dia tuh jadi semacam terkena psikosomatis gitu loh, yang menyebabkan makin parah lagi tuh alerginya, yang menganggap semuanya ini pokoknya terjadinya mistis, bukannya medis. Dan CCTV ya kagak usah ditanya kalau itu mah sengaja dirusakin biar kagak ada barang bukti, kayak kagak tahu aja kasus-kasus yang tiba-tiba rekamannya rusak hilang begitu ya. Terus lagi darah di shower. Nah itu kan di kamar mandinya ada water heater atau pemanas air yang bentukannya kayak tabung gitu ya. Nah itu memang sengaja diisi sama darah hewan, gengs, yang otomatis pas dinyalain ya keluarnya darah. Sampai semuanya udah berjalan lancar nih, psikisnya Bu Nina udah dimainin, udah kena. Wanda sok-sokan ngenalin, saya ini ada orang pinter, namanya Mbak Jambrong. Nah padahal Mbak Jambrong itu si Pak Farhan yang nyamar. Dia tahu tuh tentang ceritanya Bu Nina segala macam karena memang tahu siapa nih Bu Nina, lah bukan dukun dia. Dimana di situ sudah disiapkan alat rekaman dan polisi yang standby di balik ruangan.
Makanya sebelumnya Wanda juga udah bilang, ini Safiera dititipin aja dulu ke rumah kakek neneknya. Karena tahu abis ini mereka berdua nih, maksudnya Pak Arif sama Bu Dina akan ditangkap polisi. Begitu. Ya pokoknya tadi pas sudah di rumahnya Mbak Jamrong, pas Wanda disuruh keluar sama Pak Arif, baru udah di situ Bu Dina sama Pak Arif cerita kalau memang mereka telah menghabisi Bu Adinda. Jadi ada semacam obat yang disuntikan ke Bu Adinda gitu yang nggak bisa kita sebut, kita omongin di sini, ya, entah jadi inspirasi kacau. Lu mau-moan, jangan, nggak boleh. Yang mana katanya zat itu tuh mematikan jika tubuh ini nggak kuat menerimanya, tapi akan luruh dan hilang dari dalam badan ini dalam waktu kurang lebih 48 jam atau sekitar 2 harian. Ya berhubung kondisinya Bu Adinda pada saat itu memang lagi sakit-sakitan ya, nenggak obat banyak, ginjalnya juga tinggal 1, nggak kuat menerima berbagai hal, jadi terkesannya meninggalnya alami. Dan semua yang dilakukan sama si Bu Nina ini diketahui sama Pak Arif, kan gila ya. Padahal Bu Adinda itu udah donorin ginjalnya loh, dan ngasih warisan juga. Emang orang nggak tahu diri di dunia ini tuh ada aja ya. Pas diinterogasi tuh Pak Arif, alasannya dia bilang katanya dia karena nggak pernah merasa sepenuhnya menjadi laki-laki, karena Bu Adinda yang selalu dominan, apalagi semenjak ngasih ginjalnya, hidupnya dia seperti dibeli gitu rasanya, katanya begitu. Sementara dia mendapatkan hal-hal yang dia cari tuh di Bu Nina, yang selalu membuat Pak Arif nih sebagai laki-laki merasa utuh dan dihargai. Padahal mah yang namanya pelakor emang gitu, maksudnya nyari celah di mana hal-hal yang laki-laki cari atau tidak didapatkan dari sang istri itu akan pelakor penuhi, biar ego laki-lakinya terus ditinggiin istilahnya. Emang cocok lah nih dua pasangan ini nih, sama-sama gelo, kesel kita. Ya udah, setelah itu Pak Arif sama Bu Dina dipenjara, gengs. Pak Arif tuh 25 tahun penjara karena dianggap mengetahui dan bersekongkol juga. Sedangkan kalau Bu Nina tuh sebagai yang melakukan, emang eksekusi, jadi dipenjara seumur hidup. Setelah itu majikan cerita dari Wanda yang mana dia melakukan ini semua karena dirinya katanya banyak banget dibantu selama kurang lebih bekerja udah puluhan tahun ya. Wanda sendiri yang merupakan tulang punggung keluarga itu tuh kayak nggak tahu deh gimana kalau nggak dibantu sama Bu Adinda pasti akan kewalahan. Bahkan sebelum dia cuti untuk ngurusin adiknya masuk SMA tuh, Bu Adinda sempat bilang ke Wanda kayak, itu adik kamu pokoknya harus sampai kuliah nanti ya, saya yang akan biayain. Bilangin suruh belajar yang benar biar bisa masuk kampus unggulan. Jadi sebenarnya banyak hal atau kebaikan yang Bu Adinda lakukan kepada para pekerjanya, gengs. Jadi Wanda nih pas dibilangin sama orang tuanya Bu Adinda tentang kecuriganya si Pak Farhan ya, jujur Wanda langsung dendam dan kesel setengah mati dengan Bu Nina dan Pak Arif. Jadi yang dendam dan marah itu sebenarnya bukan arwah dari Bu Adinda, gengs. Melainkan dari orang-orang nih yang merasa ditinggalkan karena tahu kebaikan dari Bu Adinda ini seperti apa. Pesan Wanda dari cerita ini katanya tuh, kita tuh jadi orang harus tahu diri. Jangan pernah menusuk orang yang pernah membantu kita. Ih, cakep. Terima kasih banyak ya Wanda ya untuk cerita yang dar-der-dor ini nih. Walaupun pas kita baca kita cukup jelimet gitu, tapi udah kotak kita terakhir. Semoga Bu Adinda tenang di sana, dan nama-nama di sini juga semuanya sudah disamarkan ya atas permintaan dari Wanda sendiri. Terima kasih majikan semuanya udah pernah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang mau kirim-kirim cerita bisa kirim di email ini. Yang mau join jadi member juga bisa ya, langsung aja klik link yang ada di bawah tuh untuk join member. Udah ada video baru juga kemarin, jadi bisa ditonton ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.